Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya membuat atau menganalisis capaian pembelajaran biologi fase F untuk kelas 12. Jadi ini kita sudah siapkan template-nya, analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran fase F kelas 12 mata pelajaran biologi, penyusunnya Weti Yuningsi. Kemudian kita akan pindahkan capaian pembelajaran yang sudah ada ya ke dalam ini ya, elemen biologi. Capaian pembelajarannya kita tulis. Di sini untuk fase F itu kan terdiri dari kelas 11 dan kelas 12 ya. Jadi di sini ini adalah total dari kelas 11 dan 12 ya. Peserta didik memahami struktur sel, pembelahan sel, transport pada membran, metabolisme dan sintesis protein, hukum Mendel dan pola hereditas, pertemuan dan perkembangan teori evolusi dan mengaitkannya dengan biodiversitas di masa kini maupun pada masa lampau, serta hubungannya dengan perubahan. Elemen capaian pembelajaran iklim serta keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya dalam merespon stimulus internal dan eksternal. Mohon maaf ya, ini saya lagi agak flu nih. Ya. Kalau dilihat di sini bahwa materi untuk kelas 12 itu dan 11 itu saya samakan dengan kurikulum yang sebelumnya ya. Jadi yang sudah ada di kelas 11 ya 11, di kelas 12 12. Jadi untuk kelas 12 ini saya pilih metabolisme dan sintesis protein, hukum Mendel dan pola hereditas, pertumbuhan dan perkembangan, teori evolusi, biodiversitas. Nah, biodiversitas keanekaragaman hayati yang biasanya di kelas 10 fase F ini fase E kita tarik ke kelas 12. Kemudian yang keterampilan proses kita tinggal pindahkan dari CP yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasi, di mana fase F yang kelas 12 ini kompetensinya pemahaman biologi. Yang pertama adalah capaian pembelajaran yang pertama, metabolisme. Nah, untuk metabolisme ini saya alokasikan waktu 25 JP. Nah, ini kita akan tahu apa aja submateri dari metabolisme. Karena memang enzim itu penting, maka saya masukkan ya materi enzim. Jadi dimulai dari komponen enzim, sifat enzim dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kemudian cara kerja enzim, praktikum uji katalase, masuk ke metabolisme, ada respirasi aerob, anaerob, fermentasi alkohol, praktikum, kemudian ada reaksi terang, fotosintesis, reaksi gelap, fotosintesis, praktikum uji saks, perbedaan tanaman C4 dan C3. Kemudian untuk capaian yang kedua yaitu sintesis protein, alokasinya 20 JP, dimulai dari struktur DNA, replikasi DNA, struktur dan jenis RNA, sintesis protein, penerapan sintesis protein, pembahasan soal sintesis protein, pembahasan soal isai sintesis protein, praktikum sintesis protein. Kemudian CP yang ketiga yaitu pola hereditas dan saya tambahkan hereditas manusia. Jadi pola hereditas dan hereditas manusia, alokasi waktu adalah 40 JP. Submaterinya ada pendahuluan hereditas, penghitungan gamet, eksperimen Mendel, monohibrid, intermediate kodominan, persilangan dihibrid, persilangan tes cross-backcross, atavisme, epistasis, kriptomeri, komplementer, polimeri, praktikum simulasi monohibrid, dihibrid, kemudian dan jenis kelamin, persilangan golongan darah ABO, persilangan golongan darah resus, kelainan gen dominan autosomal, kelainan gen resesif autosomal, kelainan gen terpaut kromosom X dan kelainan gen terpaut kromosom Y. Untuk CP yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, itu alokasi waktunya ada 15 JP, submaterinya adalah pertumbuhan dan perkembangan, bab part 1, fitohormon,
fotoperiodisme dan embryogenesis, kemudian praktikum perkecambahan, cara menanam kangkung hidroponik. Kemudian capaian pembelajaran yang kelima yaitu evolusi. Submaterinya adalah arti evolusi dan teori evolusi teori asal-usul kehidupan, teori evolusi Darwin, teori evolusi Kuiper, Weismann dan Lamarck, bukti-bukti evolusi, fenomena evolusi adaptasi dan seleksi alam, praktikum adaptasi dan seleksi alam, spesiasi dan isolasi, reproduksi frekuensi gen dalam populasi dan hukum Hardy-Weinberg, penerapan hukum Hardy-Weinberg. CP yang terakhir adalah biodiversitas, keanekaragaman hayati, alokasi waktunya adalah 15 CP, submaterinya tipe keanekaragaman hayati, ekosistem pada air, ekosistem darat, penyebaran flora fauna, ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya dia keterampilan, kita tinggal pindahkan saja. Nah, kita masuk ke pembuatan tujuan pembelajaran. Jadi caranya adalah yang tadi submateri yang sudah kita buat, kita tinggal kopikan ya ke sini. Nah, sebelumnya untuk kode ya, kode ini ada 12.1.1, artinya 12 adalah kelasnya, 1 adalah bab 1 atau CP1, dan yang 1 adalah TP-nya. Jadi 12.1.1. Nah, dari submateri yang ada, misalnya komponen enzim, sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kita tinggal tambahkan kata peserta didik dapat menjelaskan. Jadi sudah menjadi TP. Nah, ini semuanya sudah kita tambahkan ya. Nah, kita bisa lihat untuk metabolisme ada 11 TP, sintesis protein ada 8 TP, hereditas dan manusia itu ada 21 TP, pertumbuhan dan pengembangan ada 5 TP, evaluasi gagasan baru mengenai evolusi ada 9 TP, dan yang terakhir biodiversitas terdapat 5 TP. Nah, bisa dilihat ya di sini TP adalah dari submateri, tinggal ditambah peserta didik dan ditambah KKO, kata kerja operasional, yang disesuaikan dengan kompetisi pada karakteristik peserta didik. Nah, jadi selesai ya untuk analisis CP dan pembentukan TP kelas 12 fase F biologi. Selanjutnya ditunggu untuk video pembuatan alur tujuan pembelajaran. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.